sekarang kita masuk ke dalam integrasi dogmatika dalam pendidikan di sekolah. Apa yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan integrasi dogmatika dalam pendidikan di sekolah. Jadi spesial memang untuk sekolah, jadi bukan hanya untuk perguruan tinggi. Ini adalah model yang sudah saya buat sedemikian dekat dengan kita. Ada 3 model yang sudah kita laksanakan integrasi biblika dalam model narasi besar. Tapi model covenant-nya belum. Yang kedua, integrasi dogmatika, modelnya sistematika dan praktika. Yang ketiga, integrasi filosofis, metafisis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ini 3 model integrasi yang dapat diterapkan di dalam pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Kita masuk ke dalam dogmatika. Di dalam dogmatika, setidaknya ada prolegomena dan bibliologi, ada sistematika teologi dan praktika teologi. Tentu tidak semua kita dapatkan penjelasannya, namun prinsip-prinsip besar yang dapat menjadi fondasi untuk kita hubungkan atau kita integrasikan dengan setiap mata pelajaran. Kalau kita berbicara tentang prolegomena dan bibliologi, itu mencakup pewahyuan umum, pewahyuan khusus, inspirasi, iluminasi, dan narasi besar Alkitab. Kalau kita berbicara atau menjelaskan tentang sistematika teologi, kita menjelaskannya 7 sistematika. Doktrin Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia dan dosa, keselamatan, doktrin gereja, doktrin akhir zaman. Bagaimana semua dogma, doktrin, pengajaran ini menjadi fondasi integrasi dan sekaligus nantinya mengevaluasi, menilai, dan mendudukkan setiap mata pelajaran dengan tepat. Di dalam praktika teologi, kita bisa menyaksikan berbagai pemikiran misiologi, penginjilan, apologetika, liturgika, seni, pendidikan Kristen, dan mandat budaya. Jadi saya akan tarik satu bagian di sini, yaitu pendidikan Kristen dikaitkan dengan sistematika teologi. Alkitab yang kita yakini, kita terima dengan iman adalah firman Tuhan. 66 kitab, 40 penulis, 1500 tahun penulisannya dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramik, dan Yunani Koine. Dengan plenary verbal inspiration, inerrancy, dan infallibility, artinya tidak ada kesalahan pada teks asli dan tidak ada kesalahan dalam pengajaran. Unity and diversity, ada kesatuan dan perbedaan. Ada progresif pewahyuannya dan sampai finalnya di kitab Wahyu. Ada covenant kerja dan ada covenant anugerah. Itu Alkitab. Tentu saya tidak akan menjelaskan ini lebih mendalam. Kita akan masuk ke bagian teologinya. Alkitab dibaca, ditafsir, dan kemudian dirumuskan menjadi pemikiran teologi. Baik yang tadi saya katakan prolegomena, bibliologi, kanonisasi, dan pengakuan iman, itu bagian dari perumusan teologi dari Alkitab dan pemikiran-pemikiran dogma tentang Alkitab yang bisa kita perhatikan di sini: properteologi, kristologi, pneumatologi, biblika, antropologi, soteriologi, eklesiologi, dan eskatologi. Nah, istilah-istilah ini mungkin sebagian ada yang agak asing, tapi ibu bapak saya berharap dapat mengikutinya dengan cepat karena memang kita punya waktu cukup padat. Nanti boleh bertanya setelah penjelasan-penjelasan yang singkat berkaitan dengan kerangka pemikiran ini. Yang berikutnya, dalam teologi juga membahas tentang bagian penginjilan, misiologi, apologetika, teologi filsafat, psikologi teologi, reform etik, dan educational reform. Selanjutnya, bagaimana dari teologi ini menjadi wawasan dunia Kristen. Jadi pemikiran-pemikiran, dogma-dogma, doktrin-doktrin yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, yang dirumuskan, dijelaskan, dihidupi oleh orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad, itu menjadi wawasan dunia Kristen. Cara pandang, perspektif Kristen. Ini menjadi penting, karena kita berhadapan dengan berbagai macam wawasan dunia, baik yang beragama maupun yang non-beragama. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam wawasan dunia Kristen kita? Bagaimana pengetahuan kita, pengalaman kita, dan keyakinan kita itu kita bangun di dalam pemikiran teologi yang berdasarkan ajaran Alkitab.
Lalu kita memusatkan semua wawasan dunia Kristen kita di dalam Kristus dan Allah. Titik temunya di filsafat. Jadi ibu bapak, kita tidak alergi dengan filsafat. Filsafat itu membangun kerangka berpikir kita semakin utuh, lengkap, kritis, dan harmonis. Jadi filsafat jangan dianggap sebagai bagian daripada hanya milik orang dunia, tapi kita sebagai orang Kristen dapat memiliki filsafat Kristen yang dibangun berdasarkan pada wawasan dunia Kristen. Wawasan dunia Kristen itu berakar dari teologi Kristen. Teologi Kristen itu artinya juga dogmatika Kristen. Ini berakar dari Alkitab. Nah, kalau wawasan dunianya sudah bukan Kristen, filsafatnya pasti berkaitan dengan non-biblika. Pasti. Berikutnya, apa saja filsafatnya? Ada metafisika, bicara tentang pencipta dan ciptaan. Epistemologi berkaitan dengan objektivitas keilmuan, logis, komprehensif. Aksiologinya harus berkaitan dengan kebaikan, moralitas, dan nilai. Nah, kita di mana berada? Pada posisi kita ada di dalam epistemologi. Kita berhadapan dengan wawasan dunia non-Kristen. Nanti ibu bapak akan melihat bagaimana mata pelajaran yang kita terima, teori-teori konsep yang kita terima, apakah kita mau mengevaluasinya, menilainya, lalu merekonstruksinya, kemudian mengajar ulang dengan pendekatan, dengan pemahaman yang benar. Misalnya tentang teori evolusi, misalnya tentang konsep penciptaan, atau konsep keberdosaan, dan sebagainya. Dalam dunia wawasan non-Kristen itu berbeda sekali. Berikutnya, bahwa memang orang dunia pun, yang non-Kristen pun, menggunakan filsafat. Jadi tidak ada orang yang tidak menggunakan filsafat, ibu bapak. Baru saja tadi saya sedikit baca mengenai filsafat non-Kristen dan Islam. Bagaimana orang Islam mengadopsi pemikiran Yunani, dan orang Islam memulai sebuah kemajuan pengetahuan dan kemajuan dunia medis dan dunia teknologi. Dan cukup menarik karena mereka menggunakan filsafat, mengintegrasikan iman mereka dengan ilmu pengetahuan, dengan pendekatan filsafat, dan hasilnya kita bisa terima sekarang. Walaupun mereka tidak mengembangkannya selanjutnya. Berikutnya, bagaimana mengintegrasikannya? Sebagai integrasi iman dan pembelajaran kita, integrasi iman dan kehidupan kita, dan integrasi iman dan pribadi kita. Jadi integrasi itu tidak berhenti pada tataran pembelajaran pengetahuan dan di kelas atau di dunia akademik. Integrasi juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Integrasi juga ada pada pribadi kita. Bagaimana kita sudah tekun baca Alkitab, sudah tekun memahami bagian-bagian firman, itu akan membentuk integrasi yang lebih utuh. Berikutnya, nah ini salah satu contoh. Bu Bapak, ini yang masih, kalau kita baca, saya bacakan untuk Ibu Bapak, ada perjanjian Tuhan dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dan perjanjian melalui atau di dalam Kristus. Ini perjanjian seluruhnya, dan ini isi perjanjiannya, dan tentu ada tanda perjanjian serta dasar firman-Nya. Dari perjanjian ini prinsipnya apa? Prinsipnya adalah apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan sampaikan kepada manusia, Tuhan laksanakan di dalam kehidupan manusia, dan manusia mendapatkan benefit. Artinya di sini perlu, untuk setiap integrasi perlu ada yang namanya perencanaan. Perencanaan yang betul-betul nantinya saya akan terapkan. Perencanaan yang betul-betul nanti saya akan bagikan kepada peserta didik di kelas. Perencanaan yang nantinya dapat saya aktualisasi di setiap mata pelajaran. Jadi bukan sekedar saya sudah membuat, menyusun pola-pola strategi integrasi, saya sudah punya komitmen, saya sudah menyusun dengan baik, tetapi di kelas-kelas kita tidak menyelenggarakan apa yang kita susun untuk membangun sebuah model integrasi yang berkaitan dengan apa yang dipelajari.
Ini menjadi contoh bagaimana Tuhan menyatakan apa yang Dia rancang, Dia sampaikan, dan Dia aktualisasikan, dan Dia terus setia menyatakannya bertahun-tahun, berabad-abad, sampai finalitasnya di dalam Kristus. Dari mulai perjanjian kerja, perjanjian pemeliharaan Tuhan, perjanjian umat Tuhan, perjanjian hukum Tuhan, perjanjian kerajaan Tuhan, sampai perjanjian hidup kekal di dalam Kristus. Jadi mulai dari di Eden sampai kembali ke tempat langit dan bumi yang baru. Dari mulai manusia mulai berada di dalam kondisi keadaan berdosa sampai pemulihan yang Tuhan nyatakan di dalam dan melalui Kristus. Jadi Ibu Bapak, berarti kita punya satu kemungkinan bahwa di tengah-tengah planning kita membangun sebuah integrasi ada gagalnya, ada ketidaksempurnaannya, tetapi kita tidak berhenti di sana. Kita teruskan dan lanjutkan sampai bisa dinikmati oleh peserta didik, termasuk oleh kita juga. Kita enjoy dengan semua pembelajaran yang kita sampaikan. Berikutnya, ini yang lebih sedikit dogmatik dan sedikit cukup perlu dicermati karena ini bagian yang pertama, yaitu dogmatika Allah Tritunggal. Pendekatan saya adalah pendekatan teologi reform. Jadi dimulai dari pengenalan akan Allah Tritunggal. Jadi pendekatan ini mesti disampaikan dengan lengkap walaupun tidak secara detail. Mengenai natur Allah, keberadaan Allah yang bagian naturnya mutlak, person, transenden, dan imanen, ini penting untuk menggambarkan kalau kita mau mengintegrasikan mata pelajaran-pelajaran yang ada, mesti memahami bahwa yang mutlak, yang betul-betul sempurna itu hanya Tuhan. Ini prinsip. Jadi bukan kita cari kemutlakan dalam ilmu pengetahuan, tidak mungkin. Kita cari hal-hal yang sifatnya transenden. Ya, bisa, tetapi itu hanya ontologis, hanya di benak. Kita harus cari hal yang sifatnya imanen, yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita nikmati. Prinsip dasarnya bagian ini. Yang berikutnya atribut. Atribut atau karakter Allah yang dapat dikomunikasikan dan tidak dapat dikomunikasikan. Ada hal-hal yang misteri dari keberadaan Allah yang tidak dapat dijelaskan oleh kita karena kita memang terbatas. Karena kita sudah berdosa. Karena kita citaan. Limited, karena kita terbatas sebagai citaan. Dan yang berikutnya adalah kita orang yang berdosa. Sementara kalau di dalam atribut Allah, Allah itu sempurna di dalam mengomunikasikannya. Semua karakter Allah. Allah itu tidak berubah. Allah itu cukup pada dirinya. Allah itu kekal. Sementara kalau ilmu pengetahuan kita terus mengalami perubahan, perbaikan, revisi terus sampai kepenuhannya. Berikutnya, di dalam pengenalan kita akan Allah Tritunggal, kita harusnya mengetahui dan memiliki pengertian bahwa ketetapan Allah ini ada 3. Allah mencipta, Allah memelihara, Allah menebus. Ini bukan 3 ketetapan, tapi 1 ketetapan kehendaknya dengan 3 hal ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Bahwa apa yang kita temukan, kita pelajari, kita manfaatkan dari berbagai ilmu pengetahuan itu karya ciptaan Allah dalam pemeliharaan Allah, dan kita berupaya menebus. Mengapa? Karena ada suatu keadaan kita yang berdosa, sehingga bumi ini yang tadinya sempurna baik adanya untuk kita ditemani oleh dosa kita dan kejahatan kita, dan akhirnya mengalami kerusakan. Berikutnya adalah nama Allah yang kita pelajari dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada Elohim, Yahweh, Adonai, Theos, Logos, Neoma. Ini nama-nama keberadaan Allah yang umum yang bisa kita kenalkan, dan lebih kenal lagi kita mengenal nama Allah dengan panggilan Bapa, Anak, Roh Kudus. Apa yang kita perlu pelajari dari sini? Keesaan dan ketigaan. Ada kesatuan, namanya, atributnya, naturnya, tetapi ada perbedaan pribadinya. Kehendaknya sama, naturnya sama, atributnya sama, tetapi ada perbedaan. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, dan seterusnya. Ketiganya itu berbeda pribadi. Jadi ketika kita mau menerapkan prinsip adanya kesatuan di berbagai perbedaan-perbedaan, itu tidak meniadakan keunikan tiap-tiap mata pelajaran. Misalnya, di mata pelajaran fisika, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran bahasa Indonesia,
itu 3 mata pelajaran yang berbeda-beda. Tentu core-nya juga berbeda-beda, pendekatan pemahamannya berbeda-beda, tetapi ketiganya adalah upaya manusia untuk memanfaatkan berbagai pengetahuan supaya manusia hidup sejahtera, hidup harmonis dengan alam, hidup menikmati Tuhan. Jadi kalau ada siswa peserta didik itu yang lebih senang ke bahasa, atau lebih senang ke matematika, atau lebih senang ke sejarah, itu berarti masing-masing diberikan Tuhan keragaman, tetapi punya kesatuan pemikiran bahwa itu untuk kesejahteraan. Jadi tidak ada namanya diskriminasi seperti yang pernah saya alami. Kalau bukan jurusan, dulu namanya jurusan IPA, kelas IPS atau kelas bahasa itu dianggap anak bawang. Kalau matematikanya jelek atau ilmu pengetahuan alam yang kurang bagus nilainya, tetapi pendidikan agamanya bagus, langsung orang tuanya bisa menyuruh, udah kamu masuk sekolah pendeta saja. Seolah-olah hidup itu hanya dibagi fisika dan non fisika, materi dan non materi. Padahal keragaman yang diciptakan Tuhan itu menggambarkan kesatuan, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan. Prinsip itu yang harus kita pegang. Berikutnya, di dalam dunia alam semesta kita mendapatkan pencerahan, iluminasi. Ibu, bapak ketika mengajarkan berbagai mata pelajaran, anak mesti dicerahkan. Tidak berhenti, tahu berapa, mengerti, tidak hanya mengerti satu itu, tapi ada terminologi eureka, menemukan gitu. Ada suatu semangat, kesenangan anak. Itu sulit sekali menemukan suatu terminologi atau istilah atau sesuatu yang menjadi trigger anak suka dengan mata pelajaran itu. Kenapa saya suka misalnya dengan mata pelajaran sejarah? Karena gurunya waktu menjelaskan itu memberi penjelasan-penjelasan yang akurat dengan storytelling yang baik dan dengan contoh-contoh peragaan yang tepat di luar gambar, dan itu membuat anak, ini saya suka tentang sejarah kerajaan di Nusantara, atau tentang sejarah perjuangan bangsa, atau sejarah kerajaan Roma dan sebagainya, atau pembelajaran tentang fisika. Jadi anak tidak hanya menghafal, mengerti tentang rumus, tapi menemukan manfaatnya. Ini membuat trigger anak untuk bisa terus belajar, terus antusias. Jadi perlu pencerahan. Itu sebabnya ibu bapak prinsipnya ini adalah minta Roh Kudus selalu hadir di dalam mata pelajaran yang kita lakukan. Roh Kudus berharap kita bisa mendapat pencerahan. Anak-anak pun demikian. Dengan cara dan pilihan kata yang sederhana kita bisa membawa anak-anak, oh iya begini. Berikutnya adalah kita membawa firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu bukan hanya dilekatkan pada tiap mata pelajaran, tapi prinsip firman Tuhannya yang kita ambil, bukan ayatnya. Boleh saja digunakan, tetapi tidak hanya ditempelkan, tapi prinsipnya. Prinsipnya bagaimana firman Tuhan ini bisa dilekatkan di dalam setiap mata pelajaran. Berikutnya adalah kita membutuhkan pengenalan kita akan Kristus, membawa orang kepada pengenalan akan Kristus. Jadi semua mata pelajaran ini membawa orang mengenal Kristus. Karena Kristus Sang Logos yang menjadi media penciptaan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada melalui Sang Logos. Dan Sang Logos ini yang memancar luaskan semua kebenaran di dalam alam. Dan bagaimana kita bisa melekat dan bisa mengerti pancar luasnya kebenaran Sang Logos di dalam ilmu pengetahuan? Perlu pimpinan Roh Kudus, perlu pencerahan dari Roh Kudus. Jadi Allah yang memberikan pewahyuan umum, Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita, dan kita bawa kepada Sang Logos, Sang kebenaran. Nah ini prinsip. Jadi prinsipnya kita sebagai pendidik membawa setiap anak kepada kebenaran, bukan membawa setiap anak kepada kepalsuan dunia. Sudah cukuplah orang-orang dunia tidak jujur di sana. Pertalite menjadi pertama, emas menjadi lembaga apa gitu namanya, macam-macam. Sudah cukup. Kita harus buat gerakan untuk membawa kembali mereka, mulai mengenalkan Kristus. Berikut, siapa manusia? Beragam ras, kulit, warna, mata,
rambut tinggi, perawakan dan sebagainya. Kemudian kita juga tahu beragamnya dari mulai bayi sampai sekarang ada yang namanya sebuah tren untuk anak-anak Gen Z. Trennya apa? Tidak menikah atau menikah child free. Apa yang terjadi? Kekristenan merosot jumlahnya, Islam naik cepat. Karena mereka satu bisa dapat 4, apalagi 4 bisa dapat berapa? Kita satu nggak mau anak-anak sekarang. Contoh misalnya, kalau ditanya interview, kamu mau menikah? Mau, tapi nggak punya anak. Kenapa? Melihat bapak saja susah. Bagaimana punya anak? Biaya hidup segala macam. Sudah punya pikiran seperti itu. Akhirnya nanti turun. Akhirnya orang hidup mereka menarik perusahaan. Itu terjadi di kantong-kantong Kristen, ibu bapak. Di kantong-kantong Kristen free sex, pornografi, judi online, dan mabuk-mabukan sudah meningkat hampir 70%. Kita kelihatannya anak-anak kita aman-aman, tapi di foto-foto jangan-jangan main judi online. Cuman bayar $1.000 1 slot. Dan ini kenyataan. Bagaimana kita mengerti dan mengenal kemanusiaan? Jadi antropologi kita benar-benar kita harus pahami benar bagaimana manusia itu diciptakan menurut gambar rupanya. Manusia itu punya tubuh dan roh. Manusia itu 2 jenis saja, laki-laki dan perempuan. Ini saja sudah jadi problem. Yang ini jadi problem, yang ini jadi problem. Ibu bapak bisa perhatikan juga di sebelah kanan kiri ibu bapak untuk peserta didiknya. Peserta didiknya kalau guru-gurunya saya berharap polanya baik-baik saja. Sekarang ibu bapak, kita kan hanya menduga laki-laki dan perempuan yang bergandengan tangan. Sekarang laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan juga harus waspada. Serius. Kenapa itu bisa banyak terjadi di kalangan Kristen? Kata yang paling enak dipakai adalah love. Aku mengasihi dia. Tapi sudah terjadi pelanggaran. Sungguh nggak penting, maka beribadah nggak usah laki-laki. Ke sekolah nggak usah laki-laki. Tidak, saya dulu ke sekolah itu rambut sedikit panjang itu ditarik ada seperti bapak ini kan ibu nasi tarik. Dulu bapak ini enggak. Kemarin dulunya di depan. Ini ditarik di sungai. Baru nggak mau lagi itu gunting ibu-ibu itu udah langsung selesai. Terjadi model yang tidak pernah dipikirkan tukang potong rambut di mana pun. Di sini potong, sini. Ya mungkin ibu bapak semua di sini pengalamannya baik-baik semua. Kalau saya nakal sedikit. Ya sempat rambut panjang itu dipikir hebat. Datang guru langsung di start. Dulu di start itu angkat kaki ibu bapak. Coba ibu bapak lakukan sekarang di sini. Itu selesai lah. Itu. Jadi kondisi kita saat ini sangat memprihatinkan ibu bapak tentang kemanusiaan. Itu bukan berhenti di sekolah, sampai di perguruan tinggi. Bukan hanya 1 sampai S3 itu bapak. Bukan S3 saja, bahkan S3 sudah ada yang sudah saya kasih tahu ya. Doktornya itu disertasinya ditolak dan dia tidak bisa menerima lagi. Karena kan plagiat. Karena nggak bertanggung jawab. Sampai tataran di atas terus. Kemanusiaan mengalami kekacauan. Maknanya juga mengalami kekacauan. Harusnya punya pikiran, harusnya punya relasi yang baik, harusnya punya pemikiran untuk membangun, menata layani. Ini semua 3 bagian ini ibu bapak, bagian-bagian ini mesti dijelaskan di dalam setiap mata pelajaran. Bahwa hai Polan, kamu itu ciptaan Tuhan, punya akal, punya kemampuan akademis. Kamu punya teman, harus berelasi, maka perlu strategi pembelajaran yang modelnya individu dan kelompok, individu dan bersama-sama. Jadi model pembelajarannya tidak monoton. Nah ini mesti dibangun kelompok-kelompok seperti itu, kelompok belajar, kelompok proyek dan sebagainya. Dalam setiap mata pelajaran itu, supaya kenal bahwa dirinya itu tidak sendirian, ada orang lain. Juga bisa membangun hubungan dengan orang tua. Dan antar kelas, antar sekolah dulu ada namanya kelas meeting. Pertandingan antara anak SMP dengan SMA, anak dengan anak SD, kelas 1 dengan kelas 2 dan seterusnya. Itu untuk membangun ini Bapak Ibu. Makna kemanusiaan kita, termasuk cerdas cermat dan segala macam. Banyak sekali aktivitas yang membuat kita menggunakan prinsip dogmatika tentang manusia. Dan ini hanya ada kayanya di mana di dalam kekristenan.
Berikutnya, tujuannya jelas memuliakan Allah, ini bukan memuliakan diri. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat mandat Tuhan ingin mengembangkan budaya kita dan penginjilan. Manusia harusnya bisa mengembangkan kebudayaannya. Jangan singkirkan kebudayaan dan ras kita. Kembangkan. Tentu ada banyak hal yang perlu dipelajari di sana. Ini bicara tentang budaya, bicara tentang bahasa, bicara tentang sejarah, bicara tentang bagian-bagian penting di dalam kehidupan kita. Kita kembangkan, nanti ada hari Kartini, ada hari Paskah, dan waktu-waktu selanjutnya kita kerjakan di dalam setiap mata pelajaran, sehingga kita bisa mengembangkan itu dan memberitakan Injil. Papamu diajak nggak ke gereja? Kalau kamu tidak pernah ke gereja, papamu ajak ke gereja. Mamamu ajak ke gereja kalau mamamu tidak pernah ke gereja. Jadi ada dorongan untuk mengembangkan kemanusiaan kita. Berikutnya, nah ini jauh lebih rumit lagi. Ini yang dikembangkan oleh yang namanya Herman Doyowet. Bahwa manusia itu punya iman, ini kita lebih langsung larinya ke sini. Padahal manusia itu mulai etisnya, yuridisnya, estetikanya, ekonominya, sosialnya, bahasanya, sejarahnya, analitisnya, psikisnya, biologinya, psikalnya, kinematiknya, fisikalnya, spasialnya, matematika. Dari sini angka. Sampai sini bukan angka. Dari sini kita bisa terus kembangkan. Dan 15 aspek ini ada pada setiap peserta didik kita. Semua ada. Tinggal bagaimana kita mengembangkan ini. Ada yang kita tidak boleh kembangkan hanya sampai sini. Itu hewan saja. Kita tidak boleh kembangkan hanya sampai biologi saja. Itu kita tidak boleh. Kita langsung terus naik analitis, sejarah, bahasa, sosial, ekonomi, sampai iman. Ke-15 aspek ini di dalam hukum pada diri manusia ini harus kita kembangkan. Ini tentang kemanusiaan kita, Ibu Bapak, bukan yang lain-lain. Jadi setiap kita individu punya itu, dan kita ada di mana strukturnya? Ada di keluarga, ada di dalam gereja, di dalam negara, di dalam persatuan pekerjaan. Tentu kita di sini dan ada di sini. Ini semua tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam pemikiran integrasi dogmatika adalah mengembangkan tiap bidang sesuai dengan kapasitas itu punya peserta didik. Dan tidak boleh ada bagian yang hilang, yang ditinggalkan. Berikutnya, Ibu Bapak, ini jauh lebih penting lagi. Dilihat dulu Ibu Bapak, dicermati gambar ini sederhana saja sebenarnya. Tulisannya kecil. Kenapa ini kecil? Karena memang satu bagian yang harus saya jelaskan mengenai apa? Mengenai manusia sudah berdosa. Ketahui Ibu Bapak, prinsipnya tiap peserta didik termasuk kita orang berdosa punya keterbatasan. Karena itu jangan dibentak lagi kalau dia kurang lahir. Seperti sekarang ini kami mau sekarang lagi memeriksa tugas-tugas UTS mahasiswa. Wah, nilainya segini nih. Ya supaya ketahuan dosennya pinter. Saya gitu. Coba kalau semuanya 100 ketahuan dosennya nggak boleh apa-apa ya. Oh, kenapa mahasiswanya kok nilainya atau peserta didiknya matematikanya cuma dapat 40 terus? Itu memang karena Bapak pinter, Ibu pinter dari guru. Tetapi tidak cukup, cuma saya yang pinter. Dia harus pinter. Prinsipnya apa? Ada something, ada sesuatu. Apa malas? Apa tidak ada latihan? Apa tidak memiliki 1 kali 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Kita perlu melatih setiap peserta didik kita. Sulitnya kalau di kelas itu jumlahnya banyak, kita waktunya tidak cukup, maka perlu yang namanya kesediaan hati dan waktu. Lelah, ya, capek, ya, tapi kalau berhasil kita senang. Karena itu Ibu Bapak, mari kita coba lihat kondisi kita aktualnya. Ada yang bohong, ada yang nyontek, ada yang dikerjain oleh papa mamanya, mungkin ada ketahuan Ibu Bapak punya pengalaman sudah sama anaknya dikerjakan sama papa mamanya atau kakak adiknya atau sama guru lesnya. Nah, bagaimana mengujinya? Kan kita tidak marah-marahin guru lesnya. Apalagi pelajaran yang paling banyak di les itu matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ada bahasa Mandarin di sini? Nah, itu biasanya 5 soal. Nah, 5 ini biasanya yang paling banyak ada orang lain yang joki. Ternyata itu bukan hanya di sekolah, di mahasiswa juga banyak. Bagaimana mengujinya? Bagaimana kita meningkatkan kualitas mereka supaya tidak di dalam keberdosaan ini? Rusak pengetahuannya, rusak karakternya.
Ada apa sama guru itu? Baik-baik aja nanti nilainya 70 10. Yang penting naik kelas. Nah ini yang sulit nih. Yang penting naik kelas sama. Mahasiswa juga bingung. Yang penting lulus. Nilainya C aja. Saya bilang KKM saya nilainya mesti B, itu 80. Wah, gimana caranya Pak? Baca ini PPT, dipelajari ini, jelaskan ini rumuskan, ini kuisnya, kerjakan. Berapa kali coba? 8 kali coba misalnya. Sampai dapat. Tapi karena pakai teknologi, jauh lagi main. Pakai IA, pakai apa tuh? Artificial intelligence. Oh itu nggak. Nah sekarang tugasnya nggak begitu, nggak apa. Video kan, bagaimana kamu berjalan. Baru video kan dia. Sekarang kan tes-tesnya pakai video. Enggak lagi pakai video, betul nggak? Nah itu kerja. Karena apa kondisinya? Kita berdosa. Udah lebih pinter. Buat skripsi 1 hari aja selesai pakai IA. Kalau saya jelaskan ini itu ada mulai suku, tapi ini gak ada yang Bapak Ibu boleh cari. Ini semua saya. Berikutnya saya nggak berhenti di sini. Nah ini lagi. Ini adalah bagaimana kita sudah mengenal Allah, sudah tahu siapa Allah yang baik, lalu ini dogma teologi reform yang sangat penting untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran kita. T pertama total depravity, rusak total. Keadaan kita sudah rusak, berdampak pada ilmu pengetahuan, berdampak dengan cara mengajar kita, berdampak pada setiap anak, maka kita harus sadari dulu itu. Prinsip mengintegrasikan, sadari siapa yang kita ajak untuk diintegrasikan, apa yang diintegrasikan, bagaimana mengintegrasikan. T, rusak. Kedua, U, bahwa kita itu diberikan kesempatan pemeliharaan oleh Tuhan karena Tuhan menopang kita. Masih ada sekolah, itu berarti masih ada pemeliharaan Tuhan. Masih ada kelas-kelas yang dihadiri oleh murid-murid, itu berarti masih ada pemeliharaan Tuhan. Masih ada murid-murid yang mau duduk, mau mencatat, mau mengerjakan tugas, itu berarti masih ada harapan. Unconditional. Kita tidak bisa membuat syarat sempurna untuk anak-anak. Kita sendiri kalau kita terapkan kesempurnaan, mungkin kita fail rata-rata. Tapi karena anugerah Tuhan, kita masih ada kesempatan memperbaiki. Saya sudah selesai menyelesaikan memeriksa UTS saya, mahasiswa saya, hampir 200. Siang malam saya periksa, saya baca, sampai rumah saya baca, saya periksa, saya nilai, saya pelajari. Satu persatu tulisan mereka sampai jam 12 malam. Tiap semester selama 14 tahun. Saya mengajar. Gak pernah berhenti. Jadi istri saya tahu kalau udah masa-masa UTS, don't disturb. Kenapa saya tulis kerjakan? Setiap soal saya berikan argumentasi. Satu kelas bisa 60, 80, 100. 5 kelas 1 semester, 4 bulan. Itu harus dikerjakan. Ibu bapak, bagaimana bisa kuat? Anugerah. Umur masih muda, tapi tenaga sudah berkurang. Minta anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Berikutnya, L. Memang ada yang juara. Kita harus akui tidak semua dapat 100. Di kelas saya paling ya dari 50 itu dapat 100 hanya 10. Tapi tidak ada yang gagal. Iya. Karena saya akan kunjungi satu persatu. Misalnya, siapa namanya? Misalnya Alex misalnya. Andre misalnya. Alex. Nilainya berapa? Kenapa kamu berapa begini Pak? Cerita panjang lebar. Kamu belajar enggak? Sekarang saya kasih kesempatan kamu belajar. Mungkin. 1 jam kamu belajar di kelas. Setelah 1 jam belajar di kelas, kamu kerjakan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk apa? Menambah pengetahuanmu, menambah nilaimu, supaya nilaimu bisa hidup. Nah, belum bisa sampai ke situ. Tapi enggak? Anak kita enggak? Bukan. Anak kita ini belum tentu mau. Tapi dengan kita punya hati melayani seperti itu, terbatas memang akhirnya menebusnya. Penebusannya terbatas sedikit demi sedikit. Nah, begitu juga dalam bidang ilmu pengetahuan kita, Ibu Bapak. Ada nggak ilmu pengetahuan kita yang kita pelajari di mata pelajaran itu yang sulit sekali kita bisa menemukan kesalahannya? Atau hanya menerima itu pasti benar? Siapa yang bisa menemukan kesalahan dari matematika? Teori matematika, algebra, aritmatika, geometri. Siapa yang bisa menemukan? Kita kan tinggal terima, kita koordinatif dari semua dari buku sana, terus kita terima. Lalu kalau ada anak yang tidak punya kemampuan itu, kita biarkan.
Kita pun belajar berulang-ulang sampai menangis darah kita mempelajari itu. Saya dulu pakai kalung itu dulu istilahnya, pakai kertas gitu ya, pakai penggaris atau kayu. Kalau nggak ngerti itu bukan begini, tapi vertikal ini. Kepala, sakit sekali. Tapi dengan itu nggak nangis itu enggak. Kalau dia gini, nggak nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh ngadu. Sampai sekarang saya ngotot. Pelajaran-pelajaran waktu SD tahun 1976. Guru saya namanya Pak Bandio, kelas 1, kelas 2 Pak Aditani, kelas 3 Bu Berka, kelas 4 Bu Yeti, kelas 5 Pak Ilham, kelas 6 Bu Yani. Semua guru saya ingat bagaimana cara dia ngajar, bagaimana apa yang dipelajari. Itu saya ingat, saya nggak percaya sama ibu bapak dengan mereka. Karena saya dulu masih kecil seperti kata itu, tapi karena saya di sini belum ada memang suatu upaya untuk menebus. Dan saya menyesal kenapa saya tidak selagi seperti sekarang ini. Bukan menyesal dulunya, tapi kenapa sekarang dulu tidak selagi sekarang saya belajar. Nah, berikutnya Ibu Bapak mengenai yang berikutnya irresistible of grace. Ada hitung yang kita terima, nggak perlu kita susah, kita belajar aja terima. Nah, kalau ada peserta didik yang kritis, kita jangan protes dulu. Kamu belajar nggak? Kamu pokoknya terima nggak? Kita berikan argumentasi supaya dia mau terima. Berikutnya P, perseverance. Kita harus belajar untuk tekun mendidik mereka. Ibu Bapak masih lumayan yang kelas 1 sampai kelas ini terus kan. Rasanya setiap semester beda-beda. Jadi 4 tahun, 4 bulan itu bertemu, betul-betul harus 4 bulan dengan hadir dengan kekuatan. Karena semester depan kita ketemu, sampai dia harus ketemu. Tapi momen pertama bertemu, dari tiap anak itu, kita harus doakan. Satu persatu kita doakan. Kita ajak ngobrol. Sampai di sini saja saya WA, ini gimana ya nanti sebentar ya saya jelaskan ya dulu nanti saya sampaikan. Terus sampai jam 2-3 malam. Sampai jam 2 pagi. Ketekunan. Prinsipnya bangunlah anak itu menjadi tekun. Kita juga harus tekun. Ya kan Bapak nggak ada pekerjaan di rumah, banyak sekali ziarah pohon jati saya, dogi saya, dan pepaya saya, banyak saya pelihara tumbuh-tumbuhan. Saya suka baca buku dan sebagainya. Berikutnya Ibu Bapak, keselamatan. Ini doktrin keselamatan. Tadi doktrin tentang kemanusiaan dan bagaimana Tuhan menolong dan menopang kita. Sekarang doktrin keselamatan. Bahwa Tuhan memanggil kita, memberikan kita kelahiran baru, membuat kita bertobat dan membenarkan kita. Ini dari karya Allah. Jadi ada banyak ilmu pengetahuan yang kita mau integrasikan. Itu monergis Ibu Bapak. Gaya gravitasi, hukum Newton atau hukum Archimedes, dan banyak sekali teori-teori, konsep-konsep yang kita tinggal terima, kita tinggal ajarkan, lalu kita latih. Tetapi ada ilmu-ilmu pengetahuan yang kita harus upgrade, harus kita update. Apa itu? Yang berkaitan dengan pengudusan, pelaksanaan mandat, dan sampai kepada penantian hidup kekal. Ada nggak ilmu-ilmu yang harus kita update? Ada. Ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial, berbahasa. Terus update, terus ada perbaikan-perbaikan. Dari prinsip ini, ada memang yang kita harus terima dan kita tidak perlu lagi. Jadi ada panggilan Tuhan, pembaharuan, pertobatan, pembenaran ini monergis. Tapi ada yang harus kita terus perbaiki nih. Ini sinergis, kerjasama dengan murid. Coba tanya di ilmu sejarah dari etnismu apa? Coba tanya mama. Coba tanya papa. Coba tanya. Itu kan dia nulis lembar kerja. Waktu nulis lembar kerja kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Demikian saya mengapa mendapatkan banyak pengetahuan, karena dari siswa juga, dari peserta didik, dari mahasiswa. Jadi prinsipnya adalah tidak boleh ilmu-ilmu yang pengetahuan yang sudah betul-betul itu paten, itu kita biarkan. Kita harus berjuang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan cara untuk menerangkannya. Ilmu-ilmu seperti ini biasanya apa? Fisika, matematika, kimia, biologi. Tetapi ketika kita berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu-ilmu seni di sini, progresif, terus perbaikan, terus pelatihan. Berikutnya Ibu Bapak. Nah, ini saya tidak akan jelaskan karena ini bicara tentang Trinitas ya.
Ibu Bapak bisa kembali melihat bagaimana cara Tuhan menyusun dan mengerjakan rencananya untuk menyelamatkan manusia melalui Kristus. Jadi mengenal Kristus yang hadir di dalam sejarah manusia, mengenal Kristus yang belajar juga di sinagog dan mengerjakan tugas pelayanannya sebagai Mesias, mengenal Kristus yang mengalahkan segala hukum-hukum alam dan yang mengalahkan segala ketidakmungkinan, mengenal Kristus yang memberikan hidup dan kehidupan. Nah, ini saya sisipkan berkaitan dengan siapa Kristus. Berikutnya, saya masuk ke bagian terakhir. Ini dogma yang tadi itu masih bagian yang bisa saya katakan judul dan topik-topiknya saja, belum kedalaman. Namun, bagaimana kita mengintegrasikannya? Ada paling tidak 4 prinsip. 4 prinsip. Pertama, menerapkan prinsip doktrin Kristen dalam setiap bidang ilmu pengetahuan dan mata pelajaran di semua tingkat pendidikan. Perlu menerapkan prinsip. Prinsipnya yang banyak yang diterapkan. Jadi bukan menerapkan trinitas, kita cari yang trinitas di sini. Tidak ada. Tentang Kristus. Kristus itu 2 natur, yang ilahi dan yang manusia. Enggak ada. Satu-satunya Kristus saja. Roh Kudus, roh yang mewajibkan, cukup hanya Alkitab yang ditulis, tidak ada yang lain. Jadi menerapkan prinsip-prinsip tadi saya kasih contoh tadi, one and many, satu dan keseluruhan, ada keutuhan, ada keharmonisan, ada kepatuhan, ada kesadaran kita manusia yang berdosa dan seterusnya. Yang kedua, melakukan inventarisasi, identifikasi dan investigasi prinsip doktrin Kristen yang dapat diintegrasikan. Jadi ada yang dapat diintegrasikan di dalam dogma Kristen. Misalnya dogma angka trinitas. Kita mengintegrasikan dengan mata pelajaran fisika. Bagaimana itu? Ada sulit. Bisa metodologi dari problem. Padahal prinsipnya satu dan banyak. Misalnya tentang realitas, tentang energi, tentang kekuatan, tentang kesemestaan. Itu bisa prinsipnya. Ada yang dapat diintegrasikan berdasarkan pendekatan epistemologis, kurikulum dan praktek pendidikan. Ada yang tidak dapat Bapak Ibu. Enggak semua. Tentang penciptaan kita bisa tahu alam penciptaan yang selesai. Itu prinsip penciptaan. Bahwa alam penciptaan yang baik, adanya teratur, adanya indah, adanya itu prinsip penciptaan. Tetapi berkaitan dengan dirinya Allah itu tidak serta-merta langsung kita turunkan kepada sebuah pemahaman integrasi dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memilah dan menentukan prinsip doktrin Kristen yang mudah atau yang sulit, dekat atau jauh, serta sebagian atau menyeluruh untuk diterapkan dalam setiap bidang ilmu dan mata pelajaran. Ada yang dekat, yang lebih mudah lah. Mata pelajaran tentang manusia, tentang relasi, tentang masyarakat. Tapi yang lebih sulit, fisika, matematika, kimia, rumus-rumus. Itu jauh lebih rumit. Jadi kita mesti mencoba mengidentifikasi, memilah-milah sampai kepada perbedaan masing-masing. Berikutnya, integrasi doktrinal bukan sekedar menjelaskan suatu topik atau isu dari sudut pandang doktrin dan ilmu pengetahuan, bukan hanya menemukan irisan pemikiran antara keduanya atau sekedar bersifat interdisipliner. Sebaliknya, integrasi ini menempatkan prinsip-prinsip doktrin Kristen sebagai fondasi wawasan dunia Kristen yang berperan dalam memonitor, mengevaluasi, menilai, merekonstruksi pemikiran dalam setiap topik atau isu di semua mata pelajaran. Mesti ada tahapan dulu. Bagian-bagian ini mestinya kita sudah melatihnya. Nanti ambil contoh Ibu Bapak, boleh ambil contoh nanti dalam pertanyaan, apakah sudah dimonitor, dievaluasi, dinilai, lalu direkonstruksi mata pelajaran apa? Dari TK, SD, SMP, SMA, boleh kasih contoh supaya kita sama-sama latih. Ini contoh, model hubungannya. Jadi ada dogmatika Kristen, ada mata pelajaran ini model pertama, nggak berteman gitu. Sendiri-sendiri. Yang kedua irisan nih. Ada yang begini, cari titik tengahnya yuk, cari tahu apa nih. Nah ini bukan modal dogmatika, bukan integrasi. Ada yang ketiga, dogmatika Kristen hanya salah satu. Misalnya isu LGBT hanya salah satu. Pandangan Kristen di mana? Pandangan sosiologi begini, pandangan ini tidak. Tidak begini integrasi orang Kristen dogmatika. Tapi di sini menjiwai semua mata pelajaran. Dia di atas semua, melebur kepada semua, memperhatikan semua, tidak meniadakan mata pelajaran, tapi memberikan warna yang berbeda.
Nah, ibu bapak di mana posisinya seringan? Kan lebih enaknya di sini ya. Di sini. Pasti saya ngalami ini. Waktu saya masuk seminari, mulai ada diajarkan ini. Begitu saya kerja atau saya melayani, mulai muncul pandangan Pak Rudi bagaimana tentang ilmu fisika. Oh, saya pandangan gini. Kalau menurut saya begini di sini. Tapi sekarang posisi saya mana? Di sini. Untuk mencapai di sini bagaimana ibu bapak? Tadi langkah sebelumnya ini. Mudah tidak ini kerja seumur hidup? Bapak ibu masih lama jadi guru? Atau udah bosan? Atau bukan panggilan? Kalau bukan panggilan, susah mengikuti ini. Betul nggak Bapak Ibu? Sulit. Saya dari Kementerian Kehutanan, kerjanya di kehutanan. Saya dari sales marketing jual barang-barang, dipanggil untuk melayani 14 tahun, bicara 15 tahun. Makin belajar, makin cinta, makin menemukan prinsip ini. Selanjutnya setelah ini apa? Nah, ini penjelasan. Model hubungan A menunjukkan pemisahan, B menggambarkan sedikit irisan, C memperlihatkan hubungan interdisipliner, D integrasi yang ideal. Bisa Bapak? Kita lihat nanti di sesi berikutnya ya. Ibu Bapak mau masuk yang mana? Integrasi dogmatika dalam pendidikan Kristen memastikan bahwa setiap mata pelajaran tidak hanya menambah pengetahuan akademis. Kedua, dengan menegaskan kedaulatan Allah, kristosentris, pencerahan Roh Kudus, kesatuan kebenaran, pendekatan ini menghubungkan ilmu iman secara harmonis. Nggak pemaksaan gitu, Pak. Kalau memang nggak bisa dicari prinsipnya untuk dicocokkan, nggak usah dipaksa dulu, biar aja begitu. Ada kalanya kita ikuti model A, ada kalanya kita ikuti model B. Jangan paksa. Sampai betul-betul kita memiliki sebuah kedekatan pengertian, baca banyak buku lagi, baca lagi banyak pengetahuan, studi lagi. Aha, eureka ketemukan baru. Berikutnya, melalui sistematika dan praktika teologi reform integrasi ini membimbing peserta pendidik berpikir dan bertindak. Berpikir dan bertindak juga. Jangan biarkan peserta didik itu, siswa maupun mahasiswa itu cuma dapat nilai 100.